Philadelphia, atau pengakuan iman ini adalah pengakuan yang dari dulu-dulu zaman kalangan orang-orang Anabaptis ini sudah memiliki pengakuan iman yang sama. Dan nanti boleh saya tidak sempat untuk fotokopi, jadi boleh di fotokopi nanti atau dibaca di warta. Saya sudah bikin batang-batang. Kita akan bahas nanti satu persatu, dan kita akan memulai dengan pengakuan iman tentang Sang Pencipta. Yang pertama, ini tema kita saat ini adalah pandangan kita tentang Sang Pencipta. Pertama, bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi beserta isinya dalam 6 hari. 6 hari yang literal. Ini penting sekali. Jadi Allah menciptakan alam semesta ini selama 6 hari secara literal, atau aslinya 6 hari. Tidak ada 6 hari yang dimaksud itu biasa gitu loh. Jadi misalnya 6 hari itu isinya jutaan tahun, gitu ya. Banyak pandangan hal itu. Tetapi kita percaya ini 6 hari ini adalah literal. Itu pandangan kalangan dari Anabaptis zaman dulu, mereka sudah mengajarkan seperti ini. Jadi yang pertama, 6 hari penciptaan. 6 hari penciptaan. Ini saya sudah diserang habis-habisan oleh kalangan orang-orang yang kalangan liberal kita menyebutnya gitu ya. Nah ini saudara Kristen jadi saksi, saya dihajar habis-habisan, tetapi ternyata puji Tuhan kita mampu bertahan, dan mereka bahkan mulai terkeder. Banyak ahli-ahli yang menyerang pandangan Tuhan menciptakan 6 hari penciptaan itu dianggap sebagai satu dongeng. Bagaimana umur bumi yang jutaan tahun? Kok kamu tahu umur bumi? Saya jawab sama mereka, kok kamu tahu umur bumi jutaan tahun? Dia bilang begitu. Bagaimana dengan tulang-tulang dinosaurus yang umurnya jutaan tahun? Kok kamu tahu umur tulang itu jutaan tahun? Dia bilang begitu. Bagaimana cara pengukurannya? Apakah ada metode ilmiahnya yang dapat dipertanggungjawabkan? Mereka jawab itu gila-gilaan. Saya bilang sama saja kalau begitu. Lebih baik saya percaya Alkitab. Nah ini banyak sekali, sampai penyerangan itu sampai bahkan siapa itu, si rektor siapa itu, yang kita tidak sebutkan namanya itu, sampai bingung sendiri, keder sendiri. Baik, kita lanjutkan. Ini jadi 6 hari penciptaan. Jadi kalau kita perkirakan umur bumi saat ini berarti sekitar 6.000-7.000-an tahun. Jadi tidak sampai jutaan tahun umur bumi. Ya, ini tentang Sang Pencipta. Yang kedua, itu percaya bahwa Allah adalah sebutan untuk Elohim dalam Perjanjian Lama dan Hotheos dalam Perjanjian Baru. Saya buka Kejadian pasal 1 ayat 1. Kejadian pasal yang pertama ayat pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, kata Allah di sini dalam bahasa Ibrani Elohim. Jadi dalam Perjanjian Baru, Allah dalam Perjanjian Baru, Perjanjian Lama itu Elohim. Ini sebutan, ini bukan nama, tapi ini sebutan. Kemudian dalam ini Perjanjian Lama, dalam Perjanjian Baru ini Hotheos. Kita lihat di Yohanes 1 ayat 1. Yohanes pasal pertama ayat pertama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, NRK
hologos. Kemudian di situ ada kata Allah di situ ada bunyinya hotheos. Jadi hotheos untuk perjanjian baru. Ini dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Ibrani. Nah, perlu beri pengertian di sini. Ya. Di dalam kekristenan itu tidak ada mengkulturkan, mengharuskan, gitu ya, mengharuskan namanya itu terus. Itu kesalah pengertian konsep. Berarti, contoh, kita punya itu Elohim, jadi kita tidak boleh sebut nama Allah, kan begitu? Karena kita punya namanya Elohim. Nah, ini satu pengertian yang salah, di mana perjanjian baru para rasul tidak lagi menggunakan nama Elohim itu, gitu ya. Kalau mau perjanjian lama Elohim, ya harusnya perjanjian baru ya Elohim terus. Di dalam kitab perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani, seharusnya itu tidak boleh menggunakan kata theos, harus tetap Elohim, gitu. Sekalipun hurufnya dirubah, gitu loh, dari bahasa Ibrani dikonvert ke bahasa Yunani jadi Elohim. Oh, sekarang orang-orang sekarang ini tidak, karena kurang memahami konsep ini, sehingga mereka tetap pakai Elohim. Bahkan menyebut nama Yesus itu nggak boleh Yesus, Yosua Hamasiah. Terus Allahnya itu harus Yahweh katanya. Sampai begitu mereka sebegitu. Sampai dikit lagi, sebentar lagi orang seperti ini itu akan apa? Akan sholat mereka. Benar. Mereka sholat. Kenapa? Karena mereka tidak memahami konsep dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Para rasul tidak mengkonvert huruf-huruf dari Elohim itu ke dalam huruf-huruf Yunani. Bisa nggak? Bisa. Huruf Yunani ini dibikin Elohim, ada huruf E-nya, ada huruf L-nya, ada huruf O-nya, yang Yunani ada semua. Tapi kenapa diubah menjadi nama hotheos, bukan Elohim? Nah, ini yang perlu dipahami. Nah, sekarang orang-orang Kristen sekarang kebanyakan sekarang sudah mulai sangat seolah-olah sangat alkitabiah sekali, sehingga mereka tidak mau menggunakan nama Allah, tidak mau menggunakan nama Deus, menggunakan nama Elohim, menggunakan nama Yahweh. Mereka sendiri nggak tahu asal nama Yahweh itu apa. Nah, ini yang banyak yang tidak memahami ini, sehingga di dalam perjanjian lama kata Elohim, di dalam perjanjian baru para rasul menggunakan kata hotheos. Itu fakta. Jadi bisa dirubah. Sebutan Allah bisa dirubah dari Elohim menjadi hotheos, tidak masalah. Yang penting konsepnya sama. Maksudnya begitu. Konsepnya sama. Itu yang kedua. Kemudian yang keempat, tentang Sang Pencipta. Percaya ini ya, bahwa Sang Pencipta adalah, percaya bahwa Sang Pencipta adalah Allah Yehova. Nah, ini ya. Sang Pencipta itu adalah Allah Yehova, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah kami katanya. Coba kita buka Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 13. Kisah Para Rasul pasal 3:13. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat yang ke-13. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Jadi kita percaya bahwa Sang Pencipta ini adalah Allah Yehova, itu Allahnya Abraham. Jadi tidak sembarangan Allah juga. Sekalipun kita menyebutkan nama Allah itu boleh, gitu ya. Maksudnya Allah itu boleh dikonvertkan ke dalam bahasa Indonesia. Tetapi Allah itu Allah yang mana konsepnya? Apakah Allah dewa bulan dan bintang? Ataukah Allahnya Allah misalnya Allah konsepnya misalnya Allah yang
hidup di bunga teratai dan lain sebagainya. Tentu kita punya konsep di sini tetap menggunakan nama sebutan Allah itu, tetapi Allah itu adalah Yehova, Allahnya Abraham. Jelas sekali. Jadi Allahnya Abraham, bukan sembarang Allah jadinya. Sekalipun boleh menyebut Allah tete manis, teman-teman punya tete manis dan lain sebagainya, tetapi itu punya konsepnya apa? Yehova, yaitu Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub, Allah Tuhan. Jadi sekalipun nama Allah banyak sekali, tapi konsep di balik kata sebutan Allah ini, kita sekalipun kita boleh sekalipun menyebut nama Allah, tetapi sebutan Allah ini yang kita sebut adalah Allah Yehova, Allah Abraham, bukan sembarang Allah. Oke, yang terakhir tentang Sang Pencipta, ini adalah percaya bahwa Allah adalah Tritunggal. Percaya Allah Tritunggal. Kemarin saya di telepon satu ibu tanya jawab tentang Allah Tritunggal. Dia bilang, Pak Firman, cerita ibu di sini itu juga, nanti saya ceritakan lebih lanjut di khotbah saya. Ini dia bertanya banyak hal termasuk Allah Tritunggal. Jadi Allah Tritunggal ini menurut Pak Firman bagaimana? Saya bilang Kejadian pasal 1 ayat 26. Karena juga Kejadian pasal 1 ayat 26. Kejadian pasal pertama ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ya. Berfirmanlah Elohim, katanya. Jadi ini Elohim berfirman menggunakan kata kita, bukan saya. Elohim berfirman menggunakan kata kita, bukan kata saya. Saya, baiklah saya, bukan begitu, tapi baiklah kita. Nah, kita di situ berarti itu adalah bukan tunggal, gitu ya. Tetapi kita itu adalah lebih dari satu, namanya kita. Nah, Elohim itu menggunakan kata kita pada saat penciptaan. Jadi siapa itu? Apakah Elohim bicara sama malaikat? Oh, bukan. Karena malaikat bukan Elohim. Karena malaikat bukan Elohim. Golongannya berbeda. Maka tidak disebut kita, gitu ya. Para saksi Yehova itu mereka mengatakan kata kita dimaksud di sini adalah itu tuh Allah berbicara dengan si malaikat-malaikatnya. Gitu. Ayo kita ciptakan manusia, yuk. Ya, belum tentu malaikat itu sudah diciptakan di situ pada saat itu. Ya, pada saat penciptaan itu belum tentu mereka diciptakan gitu. Kok ngomong kita gitu? Penciptaannya kapan gitu? Nah, jadi kita yang dimaksud itu adalah Elohim. Benar kata di dalam bahasa Ibrani kata ini jamak. Bentuknya akhiran itu jamak. Dan Elohim ini akhirnya berarti dia jamak. Jadi Elohim di sini ini menunjukkan kejamakan. Nah, coba kita lihat lagi lebih jelasnya nanti. Coba Kejadian pasal 11 ayat 7 dilihat. Kejadian pasal 11 ayat yang ke-7.
Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Ya. Ini pada saat Menara Babel, kejadian di Menara Babel, itu juga masih menggunakan kata kita. Nah, kita mengacaukan katanya. Jadi ini menggunakan kata kita. Kemudian kita lihat sekarang di Perjanjian Baru 1 Yohanes. Nah ini ayat yang luar biasa, 1 Yohanes 6 ayat 5 ayat 7. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-6 sampai yang 7. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Ya. Nah ini bentuk kitanya ini dijelaskan di Yohanes pasal 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Kitanya ini siapa? Sekian ribu tahun baru dijelaskan bahwa kitanya itu adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Nah ayat ini begitu penting karena ini adalah penjelasan dari kata Elohim atau akhiran iyim di dalam Perjanjian Lama. Nah Bapa, Putra, dan Roh Kudus ini adalah kata mati sehingga menunjukkan kata kita di dalam Perjanjian Lama itu terjawab di dalam Perjanjian Baru dengan rupanya itu adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tetapi ketiganya adalah satu. Bukan ketiganya itu berpangku-pangkuan gitu. Di surga itu Bapa memangku Tuhan Yesus gitu ya. Nah, coba browsing di internet itu ada Allah Bapa memangku Tuhan Yesus. Memangku Tuhan Yesus itu saya sudah ketemu banyak gambarnya. Jadi Tuhan Yesus dipangku oleh Allah Bapa. Jadi Allah Bapa bisa dilukiskan rupanya. Ini di internet itu luar biasa. Terus Allah Bapanya digambarin ada sinar-sinar. Nah ini coba dicek dulu. Kita sudah browsing itu beberapa kali. Nah, jadi itu tidak benar. Jadi yang jelas ini ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus dan ketiganya adalah satu. Ketiganya adalah satu. Nah, minggu depan kita akan coba lihat pengakuan iman tentang konsep Tritunggal. Kita akan lihat itu ada 4 poin juga untuk memperjelas ini. Jadi sekarang kita melihat Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu ayatnya ada di 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Nah, sekarang saya mau mengajak Bapak Ibu untuk mengingatkan kembali bahwa suatu saat kalau ada ayat ini tidak ada lagi tertulis, misalnya ya, demikian ketiga hal ini yang memberi kesaksian di surga, gitu ya, itu tidak ada lagi tertulis di Lembaga Alkitab Indonesia. Itu berarti Lembaga Alkitab Indonesia sudah menggunakan terjemahan critical text. Itulah ayat inilah yang pengen diutak-atik oleh iblis, diserang oleh iblis supaya demikianlah yang menjadi kesaksian di surga itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus dihilangkan. Nah, Saksi Yehova menggunakan versi critical text, jadi hilang, tidak ada ayat ini. Dan sekarang kalangan teologi, sekolah-sekolah teologi menggunakan versi ini juga, banyak yang hilang. Ini ayat yang begitu penting. Kalau dalam dunia teologi nama disebutkan dengan Yohanin koma. Kasus 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 ini diserang oleh iblis supaya hilang. Kalau sudah hilang ini, berarti konsep ketritunggalan itu hilang. Jadi 2 versi Alkitab yang kita masih pakai itu adalah ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan nanti kalau kita baca itu tidak ada lagi, berarti itu versi critical text. Kritik padahal salah, dikritik terus itu. Padahal dirinya sendiri yang salah, maksudnya begitu. Teks itu sendiri yang salah. Baik, sampai di sini ini tentang Sang Pencipta. Jadi minggu depan kita akan membahas tentang Tritunggal. Kita akan coba selesaikan ini. Ada saya sudah tulis 1, 2, 3, 4, 5
menambah wawasan iman kita. Sampai di sini ada yang mau bertanya tentang Sang Pencipta firman. Baik, Pak. Mau tanya, Pak. Ya. Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub itu Allahnya Ismail juga bukan? Dan Hagar. Karena teman kita Muslim mengakui Allahnya Ismail adalah Allahnya Ibrahim juga. Kalau Sama nggak berarti? Kalau Ismail ya. Kalau Ismail ya. Karena Ismail itu pada saat meninggalnya Abraham, Ismail itu ada di situ. Ya. Jadi Ismailnya kita loh maksudnya. Yang Hagar berteriak-teriak di padang gurun, Ya, itu dia berteriak kepada Yehova, kepada. itu pada Yehova. Sehingga aku mendengar ceritamu. Nah, itu. Ya, Jadi akhirnya ujung-ujungnya sama nggak? ya, Allahnya orang Islam dengan Allah yang ada di Alkitab. begini. Pribadi yang sama atau bukan? Begini. Saya berkata fair dulu, bukan berkata memihak satu sama lain, tetapi itu fair dulu. Jadi fairnya itu adalah Hagar dan Ismail itu memiliki Allah yang sama, yaitu Yehova. Itu Allah yang sama yang kita sembah saat ini. Sehingga ketika dia berteriak di padang gurun, Tuhan perhatikan, dan kamu harus kembali, katanya kata Allah kepada Hagar, kembali kepada majikanmu. Kembali dia, kan gitu. Aku akan memberikan kepada kamu begini, katanya, akan menguatkan kamu, akan beri nama ini sampai begitu. Diperhatikan sekali dia Hagar ini sama Allah gitu, sama. Jadi dalam hal ini sampai di sini Hagar dan Ismail memiliki Allah yang sama dengan Allahnya Abraham. Sehingga ketika Hagar menjerit itu, karena ini Hagar mungkin orang yang tidak mengenal Allah yang benar, tetapi begitu memiliki kandungan dari si Abraham, mungkin si Hagar ini merasa Allah Abraham itu Allah yang luar biasa penyertaannya dan sebagainya, sehingga dia menjerit kepada Allah yang sama, sehingga Allah sendiri juga cerita itu. Jadi tidak didengar itu cerita itu dibahas oleh Allah Dagon atau Allah siapa begitu ya, tetapi itu oleh Allah itu sendiri. Sampai di sini begitu. Kemudian yang perkembangannya sekarang seolah-olah begini. Saya sih mengharap pengertian dari saudara kita, misalnya dari Muslim gitu ya, itu mengharapkan begini. Kalau memang mereka sama konsepnya dengan Allah dari Hagar, dengan Ismail yang sama katanya itu runtut jalurnya dia dari Ismail, maka seharusnya konsepnya harus sama, gitu. Seharusnya konsepnya sama, gitu. Saya mengharapkan kalau memang sama berarti konsepnya harus sama. Tetapi pada kenyataannya, jangankan Muslim, orang Yahudi sendiri konsepnya beda. Orang Yahudi sendiri, sekarang kita nggak usah jauh-jauh gini. Orang Yahudi sendiri yang mengaku Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, punya konsepnya jadi berbeda, gitu. Dengan Allah yang kita sembah sekarang ini. Dan itulah karena orang Yahudi sudah melenceng dari akidah penyembahannya terhadap Elohim itu, Tuhan Yesus datang pada waktu yang tepat untuk menjelaskan konsep tentang kealahan yang benar. Dan itu mati-matian sampai dibunuh, itu para rasul dibunuh untuk menjelaskan itu sebenarnya konsep Allah yang benar. Jangankan orang Muslim, orang Yahudi sendiri punya konsep sudah berbeda, gitu. Konsep berbeda. Nah, sekarang banyak kalangan orang-orang Kristen, tanda kutip, kayak Messianic Jews, kehilangan Messianic yang sholat-sholat itu mereka malah mau mengembalikan ke sesuatu yang salah gitu maksudnya. Dan kita lah jadi yang salah katanya, loh, jadi aneh gitu. Padahal ini mati-matian Tuhan Yesus ingin menjelaskan konsep kealahan yang benar itu mulai ditegakkan. Sehingga para rasul menjelaskan konsep kealahan yang benar. Nah, sekarang orang-orang Kristen itu coba satu-satu untuk menjelaskan Allah yang benar itu seperti mereka. Jadi malah kembali ke konsep yang salah. Jadi sebenarnya ini bukan masalah agama Muslim, ya Yudaisme dan lain sebagainya. Ini masalah konsep sebenarnya. Kalau konsepnya dikembalikan seperti konsep yang semula, maka Allah Isa, Allah Hagar, Allah Ismail, Allah Abraham itu adalah Allah yang seperti kita sembah saat ini konsepnya. Di mana konsep kata kita itu sudah dijelaskan dalam oknum Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Harusnya seperti itu.
Di lain itu, selain daripada itu bukan Allah yang disembah oleh Abraham. Kalau selain dari konsep ini, maka yang disembah adalah Allah monoteis atau satu. Artinya satu itu berarti dia harus bukan lagi roh, tetapi dia harus berbentuk sebuah zat. Karena satu di sana. Kalau satu di sana tidak ada di sini, gitu maksudnya. Itu konsep. Dan Yahudi punya begitu konsepnya. Dan sekarang kalau orang-orang Kristen mau punya konsep seperti itu, termasuk saksi Yehova dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya ketika Yesus menjadi manusia itu bukan Allah katanya. Allah tidak bisa dibagi, katanya begitu. Yesus itu malaikatnya gitu, ciptaan sulungnya dan lain sebagainya. Karena dia mempertahankan konsep monoteis. Nah ini kembali lagi ke masalah yang jadi kita tidak bukan bermasalah kepada agamanya, tapi bermasalah pada kondisian kealahannya. Kita tidak perlu bicara di luar. Di kekristenan itu sendiri sudah banyak yang masalah ini. Sungguh ngeri sebenarnya masalah-masalah ini. Jadi ini konsep kita ini dijelaskan di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Jadi apakah Hagar dan Ismail itu menjerit kepada Allah Elohim? Oh jelas, karena di dalam Alkitab memang jelas diberitahukan bahwa yang menjawab itu Allah Elohim itu sendiri, yang memberi berkat, memberi kehidupan kepada Ismail. Bahkan sudah ditunjuk, dinubuatkan untuk menjadi kuda liar dan lain sebagainya. Ini di Allah Elohim yang membuat seperti itu. Baik, ada lagi Pak? Pak, itu kan kalau Elohim berarti dia jamak ya. Iya. Seandainya dia tunggal, bukan tulisannya pasti bukan Elohim. Iya. Jadi mau tanya tulisannya? Enggak, maksudnya kalau tunggal dia Eloah kan? Eloah. Oh. Eloah. Nah, sekarang tambahan lagi di dalam kejamakan bahasa Yunani, bahasa Ibrani tidak ada di dalam jamak bahasa manapun. Saya tidak tahu bahasa manapun, maksudnya setahu saya gitu. Seperti bahasa Inggris, seperti bahasa Indonesia, gitu. Entah bahasa lain ada tidak, tetapi di dalam jamaknya orang bahasa Yahudi itu Ibrani itu ada ayim dan im. Kalau Eloah itu gabungannya jadi ditambah im itu jadi Elohim. Kalau kata samai itu langit ditambah aim jadi samayim. Nah apa itu aim? Aim itu 2, tapi bukan 3, jamak tapi jumlahnya 2, itu aim. Sementara im jumlahnya bukan 2 Pak, tapi 3 atau lebih gitu. Ini im. Nah kata Eloah tidak menggunakan aim, berarti bukan 2, jamaknya bukan 2, tapi Eloah menggunakan im, jadi Elohim, itu berarti 3 atau lebih. Jadi kitanya itu 3 atau lebih. Tapi kalau samayim itu langit, itu 2 katanya. Berarti itu 2 langit, maksudnya begitu. Tuhan menciptakan 2 langit. Sementara Elohim itu menggunakan kata im, berarti Elohim, kata kita Elohim itu bukan jumlahnya 2 karena tidak berakhiran aim, tetapi im berarti 3 atau lebih. Nah kata 3 atau lebih itu berapa jumlahnya baru dijelaskan kemudian hari di 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 itu adalah 3 menjadi 1, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sebenarnya luar biasa. Ya Pak Sandi? Pak itu kan dikatakan 6 hari penciptaan. Saya lupa, maaf. Ada satu ayat di Alkitab itu bahwa 1 hari bagi Allah, 1000 tahun bagi manusia. Iya. Katanya ada yang bilang bahwa kita sekarang hidup di pada hari ke-6 kan? Nah, di situ ada pembahasan seperti hari pertama sampai hari kedua, yaitu 2000 tahun dari Adam sampai Nuh. Adam sampai Abraham Pak.
Adam sampai Nuh katanya. Ya, boleh. Ya, Adam sampai Sekarang Nuh. kita buktikan. Dari Nuh sampai Tuhan Yesus lahir itu 2000 tahun. Ya. 2000 tahun. Boleh. Sekarang kita bahas apakah betul yang dimaksud 1000 tahun seperti itu. Kita lihat hari pertama penciptaan. Hari pertama penciptaan, coba kita buka ayat pasal Kejadian pasal 1 ya. Kejadian pasal pertama. Ayat yang berapa itu? Penciptaan pertama, hari pertama. Ayat 5. Ya. Kronologinya dari ayat ketiga ya. Pasal 1 ayat 3 sampai 5. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ayat 4, Allah berfirman bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Ya. Jadi yang pertama itu pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, coba. Anggap bumi belum berbentuk dan kosong. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirman Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Kalau hari pertama itu sama dengan 1000 tahun, berarti ada gelap 1000 tahun, terang 1000 tahun itu hari pertama. Kalau terang itu, kalau hari pertama, satu hari itu sama dengan 1000 tahun diterapkan di dalam penciptaan ini, yom di sini, ini bahasa asli, yom bahasa asli ini, maka mungkin hari pertama penciptaan 1000 tahun mungkin orang masih belum bermasalah. Coba hari kedua dulu kita lihat. Ayat 6. Berfirman Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Nah, ayat 8, lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari, jadilah pagi, itulah hari kedua. Hari kedua dijadikan cakrawala. Berarti itu dalam pengetahuan ini berarti siangnya 1000 hari, malamnya 1000 hari itu untuk menjadikan cakrawala. Kalau satu hari 1000 tahun berarti 500 tahun itu siang, 500 tahun malam. Nah, itu akan bermasalah pada hari kelima nanti. Kalau memang begitu, coba hari kelima itu. Hari ketiga sudah bermasalah itu. Ayat 11. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Lalu Allah melihat bahwa semuanya itu baik, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berarti di hari ketiga ini ada tumbuhan yang 500 tahun ngalamin siang terus. Woi, kering itu, Pak. Dan 500 tahun tumbuhan itu ngalamin gelap terus. Nggak ada fotosintesis itu. Ini nggak mungkin. Jadi tetap yom yang dimaksud itu siklus seperti sekarang ini lah, siang dan malam, siang dan malam. Terus yang dimaksud di ayat itu saya lupa ya. Itu di satu hari bagi Allah, 1000 tahun bagi manusia, itu maksudnya apa ya? Ya, 1 hari bagi Allah, 1000 tahun bagi manusia itu sebenarnya adalah menunjukkan bahwa itu bukan lamanya Tuhan. Kalau bukan yang saya tangkap itu bukan menunjukkan itu pada hari penciptaan, karena pada hari penciptaan itu terjadi di bumi, begitu. Berarti siang malamnya itu terjadi di bumi, begitu. Kecuali Tuhan menciptakan itu di surga, bumi itu diciptakan di surga sana, nah itu mungkin bisa 1 hari bagi kita gitu. Tapi itu bumi itu diciptakan dengan siklus
manusia itu menunjukkan sebenarnya adalah kekekalan Tuhan. Gitu. Semua kekekalan Tuhan. Manusia itu tidak ada apa-apanya. Gitu. Tuhan itu kekal. Buat kamu berusaha untuk cari duit nabung siang malam sampai 1000 hari, 1000 tahun pun Tuhan anggap itu 1 hari. Jadi kamu tidak ada kuasa apa-apa. Tuhan yang punya kuasa itu maksudnya begitu, Pak. Maka itu tidak dihubungkan, ayat itu kelihatannya di 1 Petrus itu tidak dihubungkan dengan masalah penciptaan. Kalau dengan peta zaman, Pak, sekarang ada orang kasih tahu pelajaran peta zaman. Hari 1 atau 2, sekarang kita ada pada di hari ke-6. Hari ke-6 yaitu dari Tuhan Yesus lahir ke bumi, Tuhan Yesus datang sampai Tuhan Yesus datang 2 kali, yaitu hari ke-6. Itu kan ada peta zaman. Itu peta zaman yang menurut saya tidak bisa dipertanggungjawabkan karena tidak ada ayatnya. Kemarin saya pernah dengar itu khotbah seperti itu. Ya. Jadi itu peta zaman yang dimaksud itu tidak bisa dipertanggungjawabkan karena tidak ada ayat yang mengatakan hari ke-6 itu zaman Tuhan Yesus sampai sekarang. Ini hari terakhir namanya di dalam ayat Alkitab itu. Ya. Di dalam ayat Alkitab disebutkan zaman Tuhan Yesus sampai sekarang ini disebut hari-hari terakhir, bukan hari ke-6. Hari-hari terakhir. Beda. Jadi memang kita harus mempelajari Alkitab cukup hati-hati karena banyak orang nafirin juga kadang-kadang maunya sekenanya aja begitu. Nanti mereka akan bertabrakan dengan banyak hal. Nanti pelan-pelan saya akan bahas. Di hari penciptaan itu sangat bisa dipertanggungjawabkan. Saya sudah berkali-kali itu berdebat dengan mereka. Saya katakan di dalam Alkitab itu yang mengelilingi, yang berkeliling itu bukan bumi tetapi matahari. Itu ayat Alkitab bilang begitu. Bukan matahari, bumi ngelilingin matahari, tapi matahari lah yang ngelilingin bumi. Itu Alkitab bilang begitu. Dapat dipertanggungjawabkan pada hari penciptaan itu. Di hari penciptaan itu kita dapat pertanggungjawabkan. Begitu. Jadi sehingga kalau matahari mengelilingi bumi, betul matahari seperti sekarang itu ilmuwan bilang mengelilingi bumi. Sementara matahari itu diciptakan pada hari keempat. Matahari diciptakan hari keempat. Jadi bumi itu mengelilingi apa? Bumi pada hari pertama sampai hari ketiga itu ngelilingin apa gitu? Kalau memang bumi itu keliling-keliling gitu, muter-muter, muterin matahari. Nah bumi itu ngelilingin apa? Padahal matahari disebutkan pada hari keempat. Oh itu sangat dipertanggungjawabkan dengan logis. Maka ilmuwan-ilmuwan di seluruh dunia yang mengasihi Alkitab itu sangat betul-betul mau mempelajari ini dan mengajarkan kepada orang. Dulu anak saya di manual dites, bumi mengelilingi matahari. Anak saya bilang matahari mengelilingi bumi, disalahin. Saya bilang nggak apa-apa. Salah satu masih dapat nilai 9. Saya bilang, padahal itu yang benar. Dan logis, namanya pandangan ini geosentris. Baik, kita nanti pandang lebar kurang lebih seperti itu. Nanti kita tambah lagi kalau Sunday School kita akan bicara lebih lagi. Oke, sampai di sini Pak, kita akan tutup dulu.